Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Diana Nur Fatimah dari kelas A6 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Studi kasus yang pertama, di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius dan spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Soal yang pertama, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Jawabannya, mengadakan kajian rutin waktu fleksibel yang diadakan seminggu sekali, misalnya pada setiap hari Selasa, dan pengajian akhir pekan setelah sholat Isya. Sholat berjamaah dengan tausiah ringkas, menyisipkan ceramah pendek setelah sholat wajib, terutama setelah sholat maghrib dan subuh. Program 1 jam bersama Al-Quran. Hal yang kedua, sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Jawabannya, klinik kesehatan gratis, bekerja sama dengan puskesmas, klinik atau dokter setempat, layanan cek darah, kesehatan seperti tensi, gula darah setiap bulannya. Terus, gerakan masjid bersih, melibatkan jamaah terutama pemuda untuk membersihkan masjid secara rutin. Soal yang ketiga, cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Jawabannya, pengembangan keterampilan spiritual. Misalnya, kegiatan seperti tahsin, tahfidz, dan pelatihan doa untuk meningkatkan hubungan jamaah dengan Allah. Terus, pelatihan berbasis Islam. Pelatihan ini mengajarkan jamaah cara mengelola emosi sesuai ajaran Islam, seperti kesabaran, pengendalian amarah, dan pengembangan empati. Soal yang keempat, kesejahteraan. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Jawabannya, Baitul Mal dan program pembiayaan usaha membentuk lembaga keuangan mikro berbasis masjid yang memberikan pembiayaan tanpa riba untuk usaha jamaah. Pelatihan keterampilan usaha mikro. Masjid menyelenggarakan pelatihan keterampilan seperti memasak, menjahit, atau mendesain grafis yang dapat digunakan untuk usaha kecil. Studi kasus yang kedua, seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal.
sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabi, pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan musyid, pembimbing. Soal yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yang pertama, menanamkan akhlak mulia. Sebagai murabi, seorang pendidik harus menjadi teladan dalam akhlak mulia seperti sabar, lemah lembut, dan menghargai siswa. Yang kedua, membangun keterhubungan dengan hati. Sebagai mu'alim, Ustadz Hasan harus menyampaikan ilmu dengan penuh hikmah dan kasih sayang, sehingga ilmu tersebut lebih mudah diterima. Yang ketiga, mengarahkan dan membimbing. Sebagai musyid, Ustadz Hasan perlu membimbing siswa untuk berpikir kritis, memahami ajaran Islam, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang kedua, strategi praktik untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Menerapkan komunikasi yang positif dan empatik. Gunakan bahasa yang lembut dan luangkan waktu untuk menegarkan perasaan dan pendapat siswa, sehingga mereka merasa dihargai. Membangun keakraban melalui aktivitas non-akademik. Adakan kegiatan seperti monitoring personal, diskusi santai, atau permainan edukatif untuk pendekatan hubungan antara guru dan siswa. Soal yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Metode diskusi kelompok dengan pendekatan islami. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas kasus atau pertanyaan terkait nilai-nilai Islam. Ustadz Hasan berperan sebagai fasilitator, bukan dominator, sehingga siswa lebih nyaman berbagi. Metode pembelajaran proyek Islam, project based learning. Siswa diminta membuat proyek seperti meringkas buku Islami, membuat video edukasi agama, atau merancang kegiatan sosial berbasis nilai Islam. Selanjutnya, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin? Jawabannya, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang menyebarkan kebaikan, cinta, dan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Islam artinya damai, sedangkan rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang bagi semesta alam. Jadi, arti Islam rahmatan lil alamin adalah kehadiran agama Islam di tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam. Apa yang Anda pahami tentang ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Cabang ilmu ekonomi ini menyangkut syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan riyas. Sehubungan dengan itu, sering disebut bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi Islam. Sistem ekonomi yang berlandaskan hukum Islam syariah dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Ekonomi syariah menghindari unsur-unsur haram seperti riba, ketidakpastian, dan masyir perjudian. Yang terakhir, apa yang Anda pahami tentang pernikahan dalam Islam? Pernikahan dalam Islam adalah ikatan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang penuh cinta, kasih sayang, dan kedamaian. Tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.
Dalam proses pernikahan terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi, seperti adanya wali, mahar, dan saksi, agar pernikahan tersebut sah di mata hukum Islam.